Shalom, saudara-saudaraku yang dikasihi oleh Tuhan. Senang sekali kita dapat berjumpa kembali di awal bulan Mei 2023. Kita sungguh bersyukur kepada Tuhan. Kita boleh memasuki bulan ini dengan penuh sukacita dan damai sejahtera. Nah, saudara-saudaraku, kita akan masuk kembali dalam perenungan firman Tuhan. Saya mengajak kita untuk lebih lagi boleh sungguh-sungguh memperhatikan firman Tuhan. Mari saya mengajak kita untuk satukan hati dan kita berdoa. Bapa kami yang di surga, dikuduskanlah namamu. Datanglah kerajaan-Mu dan jadilah kehendak-Mu di dalam hidup kami seperti di surga. Kami bersyukur ya Bapa, kami datang kepadamu dengan penuh ucapan syukur. Kami tahu bahwa Allah kami adalah Allah yang hebat, Allah yang dahsyat, Allah yang terus memelihara hidup kami. Kami datang untuk mendengar firman-Mu. Urapi kami ya Bapa, penuhi kami, sehingga kami boleh menjadi pelaksana firman-Mu. Ajar kami untuk taat, berikan kami pengertian baru, dan kami boleh semakin dekat, semakin intim dengan Engkau. Kami percaya Roh Kudus yang mengajar kami, sehingga ada hal-hal baru yang kami boleh lakukan dan kami teladani dari kehidupan firman Tuhan. Terima kasih Bapa, kami bersyukur buat firman-Mu yang akan kami dengar. Kami percaya setiap kami mendengar dengan sungguh-sungguh dan kami menyimak firman Tuhan. Terima kasih Bapa, kami serahkan pemberitaan firman Tuhan hanya ke dalam tangan kasih-Mu. Dalam nama Tuhan Yesus kami berdoa. Amin. Nah, saudara-saudaraku yang dikasihi oleh Tuhan, hari ini kita akan mendengar firman Tuhan yang berjudul Musuh Allah. Kita akan lanjutkan firman Tuhan dari hari sebelumnya di dalam Yeremia 47 ayat 1 sampai dengan 7. Hari saudaraku, saya mengajak kita untuk membaca Alkitab ini bersama-sama. Mengenai orang Filistin. Firman Tuhan yang datang kepada Nabi Yeremia mengenai orang Filistin. Sebelum Firaun mengalahkan Gaza, beginilah firman Tuhan. Lihat, air yang meluas mengamuk dari utara, menjadi sungai yang membanjiri negeri serta isinya, kota serta penduduknya. Manusia akan berteriak, dan seluruh penduduk negeri akan meratap, mendengar bunyi derak kuku kudanya, mendengar derak-derik keretanya, kertak-kertuk rodanya. Para ayah tidak lagi berpaling menoleh kepada anak-anak, sebab tangan mereka sudah lemas, oleh karena telah tiba harinya untuk membinasakan semua orang Filistin, dan melenyapkan bagi Tirus dan Sidon setiap penolong yang masih tinggal. Sungguh, Tuhan akan membinasakan orang Filistin, yakni sisa orang yang datang dari pulau Kaftor. Gaza telah menjadi gundul, Askelon telah menjadi bungkam. Hai Asdod, sisa orang enak, berapa lama lagi engkau menoreh-noreh diri? Ah pedang Tuhan, berapa lama lagi baru engkau berhenti? Masuklah kembali ke dalam sarungmu, jadilah tenang dan beristirahatlah. Tetapi bagaimana ia dapat berhenti? Bukankah Tuhan memerintahkannya? Ke Askelon dan ke tepi pantai laut, kesanalah ia menyuruhnya. Amin. Nah, saudara-saudaraku yang dikasihi Tuhan, kita boleh belajar melalui firman Tuhan yang kita sudah baca hari ini. Yeremia dipanggil Allah untuk menjadi nabi bagi bangsa-bangsa. Oleh karena itu, saudara-saudaraku, wajar apabila di pasal-pasal penutupnya dikatakan bahwa ia mengumpulkan nubuatan tentang nasib bangsa-bangsa, dan ada uraian lengkap serta nubuatan singkat di bagian tengah kitab Yeremia ini. Dan saat ini pesan Yeremia
bahwa Allah berdaulat atas bangsa-bangsa di dunia. Saudara-saudaraku, di dalam pasal ini kita juga melihat bahwa Filistin menjadi musuh Tuhan. Mengapa? Karena bangsa ini hidup dalam kejahatan. Tuhan membenci perbuatan jahat manusia. Bangsa Filistin merasa hebat dengan perlakuan jahatnya, serta mendapat keuntungan dari perbuatannya. Hukuman yang Tuhan datangkan tidak main-main. Tuhan memakai Mesir untuk menghukum Filistin. Bangsa-bangsa yang menjadi sekutu Filistin seperti Venesia, Sidon juga mendapat hukuman Tuhan. Dan kota-kota Filistin seperti Gaza, Askelon, dan Asdod hancur. Saudara-saudaraku, di sini kita boleh belajar melihat bahwa jika manusia ataupun suatu bangsa menempatkan diri sebagai musuh Allah, maka akan datang waktunya hukuman Allah yang sangat dahsyat dijatuhkan. Melalui pasal ini kita juga belajar, kita seharusnya semakin taat kepada Allah yang kita sembah melalui Yesus Kristus. Hidup manusia dengan segala keinginan duniawinya. Saudara-saudaraku, keinginan dari manusia yang telah jatuh bukan hanya sekedar suatu perseteruan terhadap Allah, namun hal ini menjadi musuh Allah. Keinginan daging adalah musuh Allah. Kita harus hidup di dalam pimpinan Roh Kudus agar hidup kita berkenan kepada Allah. Hanya dengan cara demikian kita tidak menampakkan diri sebagai musuh Allah. Jadi saudara-saudaraku, Roh Allah ataupun Roh Kudus akan menginsafkan kita dari hati yang penuh dengan dosa. Oleh sebab itu, saudara-saudaraku, marilah kita dikuasai oleh Roh Kudus. Karena Roh Kudus yang sanggup membawa kita untuk kita boleh semakin taat kepada Bapa, memiliki hati yang murni, dan dibersihkan dari keinginan-keinginan jahat. Saudara-saudaraku, selain itu kita juga lebih giat untuk mengabarkan Injil agar semakin banyak orang yang mendengar Injil dan percaya kepada Allah, sehingga mereka pun tidak menjadi musuh Allah. Hal ini sungguhlah penting, sebab jika Allah sudah menghukum, maka tidak ada pihak yang dapat menghentikannya. Saudara-saudaraku, dunia tidak semakin baik, situasi dan kondisi semakin buruk. Mari kita tunjukkan kepada dunia bahwa kita bukanlah menjadi manusia lama lagi, melainkan kita adalah manusia baru di dalam Yesus Kristus. Hidup kita tidak lagi di dalam kebodohan, melainkan kita dapat berjaga-jaga serta meletakkan seluruh pengharapan kita sebagai anak-anak terang dan hidup di dalam kebenaran firman Tuhan. Demikianlah saudara-saudaraku renungan firman Tuhan pada hari ini dapat kita boleh simak dan kita lakukan. Mari memiliki sikap hati ataupun respon yang benar terhadap firman Tuhan. Setiap kita memiliki sisi-sisi di mana kita perlu untuk bertobat. Biarlah firman Tuhan hari ini menegur kita dan boleh membawa kita menjadi manusia baru. Kita diubahkan oleh karena Roh Kudus yang tinggal di dalam kita. Hidup kita akan menjadi ciptaan baru di dalam Yesus Kristus. Amin. Mari saudara-saudaraku, saya ajak kita untuk satukan hati dan kita tutup di dalam doa. Terima kasih Bapa di surga, kami bersyukur buat firman-Mu yang sudah kami dengar. Bapa, kami berdoa setiap pikiran kami yang diperbudak oleh dosa, kami katakan lepas dalam nama Tuhan Yesus. Biar kami boleh dikuasai oleh firman Tuhan. Setiap ikatan daging, kami katakan semua terlepas. Kami mau taat sepenuhnya kepada firman Tuhan. Seperti firman-Mu yang berkata, marilah kepadaku semua yang letih lesu dan berbeban berat, aku akan memberi kelegaan kepadamu. Kami akan datang kepadamu ya Tuhan. Kami boleh bersama-sama mengikut Engkau dengan sungguh-sungguh. Dan kami menemukan hubungan kami dengan Tuhan semakin indah.
dan setiap dosa di dalam diri kami boleh patahkan, dan kami bersama-sama boleh hidup di dalam kebenaran. Kami percaya keselamatan yang utuh, keselamatan sejati di dalam Yesus Kristus, kami boleh terima. Terima kasih Tuhan, oleh karena darah Yesus dan kebenaran-Mu, hidup kami dibangkitkan. Terpujilah nama-Mu ya Bapa. Kami bersyukur hanya di dalam nama Tuhan Yesus kami berdoa. Amin. Semangat selalu saudaraku, dan kita renungkan firman Tuhan. Have a great day and God bless you all.